yes. Ayo, siapa yang masih semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ayo cuci tangan. Nah, ayo dari sekolah minggu dipersiapkan apa? Persiapkan hatinya, Alkitab, sama persembahannya. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita. Abang Riko pimpin ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan semangat yang baru buat kami, anak-anak sekolah minggu KKBP Palangkaraya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, pimpin kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami boleh menyelesaikan ibadah dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, di sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian tok 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 dan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, silakan duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan, titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, silakan duduk kembali. Adik-adik masih semangat? Semangat! Nah, kalau masih semangat, ayo kita angkat lagu pujian kita sebelum kita doa pengakuan.
pengampunan. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan Oktober diambil dari Filipi 1 ayat 6. Amang akan bacakan untuk kita semua. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita angkat satu pujian kita yang mengatakan, apa abang dan kakak? Aku mau mendengar. Musik bang. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu disilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu kitabnya ya. Kalau sudah siap, yuk kita angkat lagu pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, supaya lebih semangat lagi, yuk kita bernyanyi dan menggerakkan tangannya ya. Ikutin Kak Devi ya adik-adik. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Nah adik-adik, untuk mengawali cerita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat kesehatan sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan cerita Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memahami dan menjalankan yang sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami akan pengetahuan yang baik ini Tuhan, agar kami menjadi anak yang sesuai dengan Kau hendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai 10. Kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya adik-adik di 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai 10. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. 1
1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai 10 dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, adik-adik, sebelum Kak Devi melanjutkan cerita mengenai Samuel, kita tonton cerita Samuel yang berikut ini ya. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur."
Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kalau ia memanggil lagi, kata Eli, jawablah begini, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Dan Samuel melakukannya. Samuel, kata Tuhan, maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku? Mau Tuhan, jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Adik-adik, kita tadi sudah menonton cerita dari Samuel. Ya. Nah, sekarang Kak Devi mau tanya. Kita dianugerahkan oleh panca indera oleh Tuhan. Nah, sekarang pegang telinga kalian. Nah, siapa yang tahu fungsi dari telinga? Iya, telinga untuk mendengar. Nah, adik-adik, siapa yang tahu arti Samuel? Ada yang tahu? Ya, Samuel artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Nah, jadi adik-adik yang namanya Samuel sudah tahu kan arti namanya? Sekarang kakak mau tanya, kalau itu suara apa? Iya, suara ayam. Nah, kalian tahu suara ayam karena pernah mendengar kan? Iya, mendengar suara ayam. Jadi kalian mengenal suara itu suara ayam. Nah, adik-adik, seperti yang cerita Samuel yang kita tonton tadi dan nats Alkitab yang kita baca tadi, Samuel dipanggil Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, Samuel dipanggil Tuhan saat dia tertidur tengah malam. Tapi Samuel berani, saat Tuhan memanggil dia langsung bangun. Nah, adik-adik, kalau ada yang memanggil adik-adik di tengah malam, kalian takut atau bisa menjawab panggilan tersebut? Jangan pada takut ya, karena kita kan ditemanin Tuhan, jadi jangan takut kalau tengah malam ada yang memanggil adik-adik ya. Seperti Samuel, kita harus berani. Dan kalau ada yang memanggil nama kita, kita harus menjawabnya seperti Samuel. Nah, siapa di antara kalian yang kalau dipanggil hanya diam saja, tidak menjawab? Ada? Nggak boleh ya adik-adik. Kalau kita dipanggil nama kita, kita harus menjawabnya. Kan kita tidak mau kalau dipanggil dengan sebutan lain, ya kan? Misalnya si nakal, terus si gendut, nggak mau kan? Jadi kalau ada orang yang memanggil dengan nama kita, nama yang baik kita harus menjawabnya. Nah, adik-adik, Tuhan telah memakai Samuel menjadi pelayan Tuhan itu sejak kecil. Tuhan memilih Samuel untuk menjadi seorang nabi kelak. Nah, adik-adik meskipun masih kecil,
nggak usah takut. Kita bingung, aku masih kecil, aku nggak mau jadi pelayan Tuhan. Nggak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus bisa melayani Tuhan sejak kecil. Gimana caranya kita melayani Tuhan? Kalau kita ingin melayani Tuhan, tentunya kita bisa dengan cara seperti sekarang ini, mengikuti ibadah, terus kita bernyanyi memuji Tuhan, dan patuh sama orang tua. Seperti yang dilakukan Samuel. Samuel dilihat Tuhan sangat istimewa. Nah, adik-adik kau ingin dilihat Tuhan menjadi anak yang istimewa, kita harus siap melayani Tuhan sejak kecil. Lalu, kalau di zaman dahulu Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita, kepada nabi-nabi. Lalu, kalau di zaman sekarang ini, bagaimana ya Tuhan berbicara dengan kita dan kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, adik-adik, Tuhan bisa berbicara kita melalui Alkitab. Kok melalui Alkitab, Kak Devi? Iya, karena Alkitab berisi firman-firman Tuhan. Jika kita membaca Alkitab setiap hari, rajin membaca Alkitab, banyak firman-firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tuhan berbicara kepada kita. Seperti yang pada tema pada hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk dapat mendengar dengan baik. Iya, di Alkitab bahkan sampai 7 kali perintah Tuhan untuk kita selalu mendengar. Kita lebih banyak mendengar, menggunakan telinga kita untuk mendengar daripada mulut kita. Karena dengan kita banyak mendengar, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Nah, contohnya saja, selain membaca Alkitab itu, kita melakukan ibadah minggu. Dengan kita mendengar khotbah dari Amang atau Inang Pendeta, kita merasa diingatkan, oh iya ya, aku harus menjadi seperti ini. Aku harus menjadi anak Tuhan yang baik. Seperti itu. Yang kedua, melalui hati nurani kita. Tuhan berbicara kita melalui hati nurani kita. Misalnya, saat adik-adik ingin melakukan hal yang buruk, ada dalam hati kita yang mengatakan, jangan melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, kamu nanti akan berdosa. Nah, di saat itulah Tuhan berbicara kita melalui Roh Kudus, supaya kita tidak melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, yaitu dengan puji-pujian, penyembahan. Kadang kita sering menyanyi, misalnya lagu puji-pujian. Saat kita menyanyi, kita juga merasa diingatkan lagi oleh Tuhan, aku harus menjadi anak yang patuh, anak yang mau mendengarkan. Seperti lagu puji-pujian yang sebelum Kak David cerita, kita nyanyikan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Yang keempat, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui pengetahuan. Nah, seperti apa? Misalnya, adik-adik siapa yang suka nonton komik Alkitab? Atau
Superbook. Nah, di situ kan berisi cerita-cerita tentang nabi-nabi maupun cerita tentang tema-tema yang ada di Alkitab. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmah, mengambil kebaikan dari komik Alkitab tersebut dan Superbook tersebut. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai kerohanian kita. Kita menjadi anak Tuhan yang baik dari situ. Lalu kita juga dapat mendengar suara Tuhan melalui orang lain. Contohnya, orang tua kita. Saat orang tua berkata bijak atau orang lain berkata bijak kepada kita, sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita. Tuhan ingin memberikan kita nasihat. Untuk itu kita harus patuh kepada orang tua. Kita mendengarkan kata-kata bijak, nasihat-nasihat, petua-petua dari orang tua maupun orang lain. Adik-adik, demikian cerita dari Kak Devi. Kita harus mencontoh sikap teladan dari Samuel, yaitu jadi anak yang patuh dan mau mendengarkan. Dan tetap rajin beribadah, rajin baca Alkitab, patuh sama orang tua dan mau mendengarkan orang tua, berkumpul, berteman dengan saudara-saudara kita yang takut akan Tuhan juga, rajin bernyanyi dan mendengarkan lagu puji-pujian. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan ya adik-adik, supaya kita terhindar dari virus corona. Adik-adik, sebelum Kak Devi mengakhiri cerita ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita pada pagi hari ini Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak yang selalu patuh dan mau mendengarkan Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dan berkati kami Tuhan akan kesehatan selalu Tuhan. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami alaskan atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa juga ya buat mengerjakan tugas-tugas yang nanti kakak kasih. Terima kasih adik-adik. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Halo adik-adik, masih semangat? Semangat. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, kita angkat tangan kanan kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terima Tuhan. Amin. Kita angkat lagu pujian. Di saat ada berbuat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyala juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami petugas ibadah anak sekolah minggu HKBP Resort Palangkaraya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.